pernikahan. Insyaallah pada kesempatan pagi ini akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syahril Tariq, pengasuh Pondok Pesantren Subulana Muntang Sari. Dan nanti untuk doa nikahnya kami mohon kepada yang terhormat Kiai Haji Imam Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah min afdhalil ibadat. Fata'abbadana insyaallah tulal hayati ilal mamat. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashabul muhtaramin wa ashabul fudala, yang kami muliakan, yang kami hormati, para tetua, para senior, para asatidzah, wabil khusus orang tua kami, guru kami, Bapak Kiai Haji Imam Hambali hafizahullah taala, yang semoga Allah memberikan kepada beliau umur yang panjang dan barokah. Dan doa yang sama kita doakan kepada Ustadzuna Ustadz Fuad Usman dan istri beliau, yang semoga senantiasa Allah jaga, diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh saya terus terang supaya terang terus ya. Ada dua materi yang jujur kalau boleh saya mundur saya hindari, Pak. Yaitu yang pertama, menyampaikan nasihat tentang bab jihad. Karena bab ini di fikih ditaruh di paling ujung supaya yang belum khatam tentang bab toharoh jangan sampai bicara tentang bab jihad. Yang kedua tentang bab nikah. Karena sebagai seorang dai kecil-kecilan, ya walaupun dai serba jadi gitu, selain dituntut punya ilmu yang cukup, juga pengalaman yang memadai. Sedangkan di dua permasalahan itu yang berbicara ini masih hijau, masih seumur jagung. Usia pernikahan saya yakin biasanya dihadir di acara walimah seperti ini yang sudah sangat senior ya, Pak Kiai kita mungkin sudah berapa tahun, puluh tahun sudah menjalin pernikahan. Rata-rata di sini saya perhatikan juga nggak ada yang baru sebulan nikahnya. Anaknya sudah banyak. Saya sendiri nikah baru berapa belas tahun dan anak baru 8, Pak. Jadi harus tahu diri lah ngomong di hadapan senior para praktisi. Tapi saya hanya hendak mengingatkan kita semua, ternyata tidak selamanya senioritas, tidak selamanya pengalaman itu berbuah manis. Terkadang senioritas itu bisa jadi bumerang. Ya, kenapa? Ulama sampai membuat kaidah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kasratul misas tumitul ihsas. Efek dari banyak perjumpaan itu kadang mematikan sensitivitas. Sehingga meskipun nasihat pernikahan ini ditujukan kepada kedua mempelai, semoga kita yang turut menyimaknya juga bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Jangan sampai usia pernikahan kita yang sudah panjang itu tidak membuahkan apapun, justru kehilangan sensitivitas, kasih sayang menurun, perhatian terpecah dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang pernikahan kita tahu bersama bahwa ini adalah ibadah. Sebuah ibadah yang saya yakin semuanya senang menikah. Sering mengira bahwa pernikahan itu bisa mulus, bisa berjalan dengan yang kita inginkan. Bahkan kita anggap kalau kita sudah ustadz, sudah kiai, sudah alim gitu, nikah itu adanya cuma yang indah-indah saja. Padahal kita tahu Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau boleh ada rumah tangga yang tidak bermasalah, yang tidak ada problematika, tentu itu adalah rumah tangganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rumah tangga yang paling sakinah, paling mawadah, paling warahmah, paling bahagia. Saya rasa kita sepakatlah tentang bahasan itu. Walaupun kalau bahasannya dilanjutkan istrinya Nabi bukan cuma satu, itu biasanya ribut lagi gitu. Itu kan Nabi kan gitu. Tapi yang jelas kita sepakat Rasul adalah teladan kita, rumah tangga beliau adalah rumah tangga yang paling indah. Sehingga beliau mengungkapkan dalam sebuah bahasa,
baiti jannati, rumah tanggaku itu laksana surga bagiku. Tapi kalau kita buka sirah nabawiyah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati ternyata rumah tangga Rasulullah tidak lepas dari masalah. Masalah ekonomi, ya masalah ekonomi. 3 hari dapur keluarga Muhammad pernah tidak mengepul alaihissalatu wassalam. Masalah gosip, keluarga Nabi pernah diterpa gosip lumayan panas, lumayan santer sebulan penuh di kota Madinah. Jadi keluarga Nabi itu sempat jadi pembicaraan trending topik hampir 1 bulan, Bapak Ibu. Kalau bicara tentang masalah kecemburuan, masalah anak sama menantu dengan besan dan sebagainya, Masya Allah, ini juga kita dapati dalam rumah tangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan rumah tangga putra putri beliau atau putri beliau, Fatimah, putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya siapa, Bu? Yang tahu boleh pulang duluan, Bu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, babul ilmi, ya. Orang yang gudangnya ilmu itu, pintunya ilmu, nikah dengan Fatimah, bukan binti Asad, bukan binti Mukidi, binti Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini neneknya orang solehah kan gitu. Itu pun masih ada masalah gitu. Sampai Ali ngambek kan gitu ya. Tapi jangan diambil ngambeknya ya Ustaz Usman ya. Nanti kalau ngambeknya repotnya, masih pelajarannya gitu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian masalah rumah tangga Rasulullah dan orang-orang soleh menjadi teladan kita, ustadz-ustadz kita sudah menyampaikan kiat-kiat bagaimana menghadapinya, bagaimana menjalaninya. Tetapi simpulnya adalah rumah tangga itu akan tetap bisa berjalan dengan baik selama antara suami dan istri terbangun kepercayaan yang baik. Jadi kuncinya di situ, jemaah, kata guru-guru kita. Dan bukan cuma pernikahan, semua hubungan dalam kehidupan umat manusia itu diikat dengan saling percaya. Kalau ada sebuah hubungan sudah tidak ada kepercayaan, itu hubungan tinggal dikubur, Pak. Seorang si pemilik modal tahu bahwa pelaku usahanya ini jujur, memang sekarang sedang sulit gitu ya. Demikian juga dengan hubungan rumah tangga. Sebesar apapun, sesulit apapun masalah, kalau suami percaya kepada istri, istri percaya kepada suami, ini insya Allah bisa. Sebagai penutup, kita perlu ingat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di hadapan kita ini belum tentu adanya kesejahteraan, belum tentu ada taburan bunga, tapi di hadapan kita itu sudah pasti ada masalah, ya. Dan masalah itu untuk dihadapi, karena itu adalah bagian daripada ujian kehidupan. Nggak ada orang nggak punya masalah, Pak. Ya saya yakin ya, ini punya masalah nggak ini sih? Saya dari masuk tadi sudah kelihatan wajahnya orang-orang bermasalah ini. Benar, Pak. Yang ada yang utangnya belum kebayar, ada yang mau naik haji kayaknya belum berangkat tahun ini. Bentar lagi. Tapi insya Allah kita berdoa semoga bisa, Pak. Ya, insya Allah. Selama masih belum janur kuning masih bisa diusahakan. Semua orang punya masalah. Yang nggak punya masalah, kata Al-Imam Al-Ghazali, cuma 2 pihak. Yang pertama orangnya sudah meninggal dunia, yang kedua orangnya belum dilahirkan. Ya. Jadi selama masih hidup ya kita harus siap dengan masalah. Demikian jemaah, mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di jannahnya, di surganya, sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya kami mohonkan untuk Pak Kiai membacakan doa bagi kita semua. Hasan bin Ismail Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu ala sayyidina ashabi rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin hatta yuwaffiqna wa fi mazida ya rabbana la tuhzina wa la tughfir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وتقبلنا بها جميع الحاجات وترحمنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات والفضل والسرايات من جميع
بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا الدنيا الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وسيدنا خاتم الرسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهما في حياتهما في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لهما في حياتهما في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لهما في حياتهما في الدنيا والآخرة. يسر لهما ويرفع عليهما. اللهم يسر لهما ويرفع عليهما ويسر لهما ويرفع عليهما وارزقهما ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وارزقهما رزقا واسعا حلالا طيبا ولقد سحب ربك مباركا فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.